Ibu lupa. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Oh ya, anak-anak Ibu kelas 1 ya, kelas 1 SD 85 ini apa kabarnya? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik, kita mulai pelajaran pada hari ini ya. Silakan dibuka bukunya, buku agama Islam halaman 1 ya, yang berjudul Kasih Sayang. Ya, silahkan dibuka bukunya. Ya, di sini ada beberapa gambar yang akan kita pelajari ya sayang ya. Yang pertama adalah gambar apa nih ya? Oh, ini adalah gambar langit ya. Gambar langit yang dihiasi dengan bulan, ada planet, kemudian ada bintang-bintang di sana. Semuanya itu ciptaan siapa? Itu semuanya adalah ciptaan Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Kita tahu kalau malam itu gelap atau terang? Pastinya gelap. Kalau tidak ada bulan, kira-kira bagaimana? Akan gelap, tapi dengan adanya bulan maka akan menjadi terang. Kemudian adanya bintang-bintang di langit akan memperindah suasana malam. Ya, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Kemudian kita lihat lagi gambar yang kedua sayang. Ini adalah gambar apa di situ? Oh iya, itu ada gambar sungai yang bersih, sungai yang jernih. Kemudian ada pepohonan, ya. Kemudian dengan hamparan rumput yang hijau. Semuanya untuk siapa? Untuk manusia. Kemudian yang selanjutnya ada juga pemandangan yang sangat indah sekali. Subhanallah, kita bisa lihat ada gunung, kemudian ada binatang, ada pepohonan. Semua itu untuk manusia. Itulah bukti bahwa Allah itu sangat mengasihi dan menyayangi manusia. Yang selanjutnya juga, setelah kita diberi, ya, dikasihi, disayangi oleh Allah, maka kita harus melakukan kegiatan yang terdapat di dalam gambar tersebut. Gambar yang selanjutnya ya, yaitu gambar apa di situ? Ada seorang anak dan orang tuanya yang sedang merawat tanaman, ya. Kemudian ada juga yang belajar di sekolah, ya. Belajar di sekolah yang selanjutnya bukan hanya belajar di sekolah tapi juga mengaji. Ya, kemudian ini adalah gambar sedang menunggu atau menjenguk temannya yang sakit. Dari gambar yang sudah kita pelajari tadi, bagaimana cara merawat atau memelihara alam semesta yang sudah diberikan oleh Allah. Yang pertama, jika kita melihat sungai seperti ini, melihat sungai yang jernih dengan ikannya yang banyak, kita tidak boleh membuang sampah di sungai, ya. Kemudian kalau kita ingin memanfaatkan sungai, bagaimana caranya? Yang pertama adalah apabila kita menggunakan airnya, kita tidak boleh mencemarinya. Mungkin selain sampah, kita membuang kotoran ataupun membuang limbah di sungai, itu tidak boleh, ya. Kemudian kalau kita akan mengambil ikan dengan cara memancing atau dengan cara yang baik, tidak boleh mengobati ikan yang ada di sungai karena nanti akan menyebabkan semua makhluk hidup yang ada di sungai itu akan mati, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang bawahnya itu adalah gambar binatang. Nah, di binatang kita tahu binatang itu adalah hewan makhluk Allah. Kita juga harus menyayanginya, kita harus mengurusnya, memelihara, memberi makannya dengan sehat supaya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sudah mengerti anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan, buka lagi halaman yang kedua. Nah, di sini kita lihat lagi bukunya. Ada gambar apa ini? Oh, ada gambar beberapa anak-anak yang sedang bermain lompat tali. Kemudian ada juga yang sedang menangis dan satu temannya yang sudah menghiburnya. Nah, itu adalah bukti kasih sayang kita sesama teman. Kemudian di sini juga ada cerita, yaitu
cerita Nabi Muhammad ketika melihat anak yang sedang menangis. Nah, kita perhatikan sama-sama ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi umatnya. Hari raya Idul Fitri tiba, anak-anak bergembira. Ketika Rasulullah pulang, ada seorang anak yang menangis. Rasulullah berkata, "Hai anakku, jangan menangis. Aku akan membahagiakanmu." Jadi ketika hari raya, kemudian Rasulullah itu menemukan seorang anak yang menangis. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai orang tua. Kemudian Rasulullah menghiburnya dengan bagaimana caranya? Dengan bersolawat. Nah, kita baca sholawat sama-sama ya. Oke, sekarang tirukan Ibu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Itulah bentuk kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada seorang anak ya. Jadi apabila kita menyayangi Rasulullah, kita juga harus selalu membaca sholawat. Sudah bisa semuanya ya? Sudah bisa, pasti bisa baca sholawat juga bisa, yaitu sholawat badan ataupun sholawat yang lain juga boleh. Siapa yang bisa sholawat yang lain? Iya, kalau bisa sholawat yang lain silahkan tunjukkan ya. Kemudian dengan membaca sholawat, insya Allah kita akan mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Syafaat itu apa? Pertolongan dari Nabi Muhammad, karena kita semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad. Ya, sekarang kita lanjutkan pelajaran yang ketiga, halaman ketiga. Pelajaran 1 ya, halaman 3. Amati gambar berikut. Nah, kita diperintahkan untuk mengamati gambar. Kira-kira gambar apa di sini ya? Oh, ada beberapa anak yang sedang bermain. Kemudian ada juga yang jatuh. Apa yang dilakukan temannya? Yang dilakukan temannya adalah menolong, karena anak tersebut pasti sedih, merasa kesakitan. Makanya temannya itu menolong. Itulah buktinya kalau kita sayang kepada teman. Ya, bisa mengerti ya. Ya, nanti tugasnya ceritakan isi gambar di atas. Jadi itu nanti tugasnya bisa lewat Ibu share lewat WA ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, yaitu halaman 4. Nah, halaman 4 yang atas ini adalah menunggu teman yang sakit, adalah juga sebagai salah satu bukti bahwa kita sayang kepada teman ya, dengan cara menjenguk teman kita yang sakit. Kenapa kita harus menjenguk teman yang sakit? Karena dengan menjenguk teman yang sakit kita bisa menghibur, bahkan bisa mengurangi rasa sakit teman kita. Anak-anak semuanya, kalau kalian sakit, senang gak dijenguk sama teman-temannya? Pasti senang ya. Iya, walaupun teman kita itu gak bawa apa-apa, tapi kita merasa senang. Itu adalah sebagai bukti kalau teman kita sayang kepada kita. Misalnya salah satu kelas, anggota kelas ini ada yang sakit, kemudian rame-rame yuk kita nolong, kita menjenguk ya, apalagi dengan membawa makanan, pasti bisa cepat sembuh. Nah, yang selanjutnya, yang B, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dituangkan atau disebutkan di mana? Di surat Al-Fatihah ayat 1. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa semuanya baca ya? Ayo kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang apa artinya? Kenapa harus bismillah? Oh enggak, alhamdulillah. Karena bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi Allah itu maha pengasih ya. Allah juga maha penyayang kepada siapa? Kepada semua makhluknya, terutama manusia ya. Bahkan ada lagunya,
Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Tuh. Jadi itu adalah bukti kalau Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahkan semua alam semesta, semua yang ada di langit, ya, ada bulan, ada matahari, semua yang ada di bumi, apa itu? Hutan, kemudian tumbuhan, hewan, itu semuanya bisa bermanfaat bagi manusia. Allah memberikan semuanya untuk manusia supaya dimanfaatkan oleh manusia. Jadi itulah bentuk kasih sayang kepada manusia, ya, kasih sayang Allah kepada manusia. Jadi itu yang Ibu sampaikan.